melawan perintah saksi Yosef Hidayat tersebut. Sikap batinnya demikian itulah yang menyebabkan terdakwa Muhammad Danu tidak bisa berpikir logis dan tenang karena dekatnya jarak waktu antara perintah Yosef untuk memukul korban Siti Suhartini dengan waktu dia bersikap mengambil keputusan untuk menerima atau menolak perintah Yosef tersebut. Dan pada akhirnya terdakwa Muhammad Danu ikut dalam rangkaian proses jadinya tindak pidana pembunuhan tersebut yang bukan atas rencana serta kehendak sebelumnya yang diinginkan dari awal oleh terdakwa Muhammad Danu. Menimbang bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh majelis hakim di atas, majelis hakim berpendapat bahwa sejak pembicaraan antara terdakwa dengan saksi Yosef Hidayat di depan toko Sofi dilanjutkan pembicaraan di ruang saksi Yosef Hidayat menyatakan kehendak agar terdakwa membantu saksi Yosef Hidayat untuk memberi pelajaran kepada bibi korban Siti Suhartini dan Amel korban Amel Mustika Ratu dan membawakan golok serta menyuruh untuk menunggu instruksi selanjutnya dari saksi Yosef Hidayat hingga akhirnya terdakwa menyetujui. Tidaklah terdapat situasi bahwa terdakwa dalam keadaan tergesa-gesa atau tiba-tiba serta tidak dalam keadaan terpaksa atau emosi. Maka berdasarkan keadaan tersebut terbukti terdakwa dalam memutuskan kehendaknya untuk mengikuti atau menyetujui kehendak saksi Yosef Hidayat yang meminta terdakwa membantu rencana saksi Yosef Hidayat dengan pemikiran yang matang dalam situasi batin yang tenang dan berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 waktu antara sekira 21.00 malam sampai dengan hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan 05 di hari sejak terdakwa bertemu saksi Yosef sampai dengan saat saksi Yosef memberitahu terdakwa untuk membantu saksi Yosef Hidayat memberi pelajaran kepada Tuti dan Amel mengambilkan golok serta menyuruh terdakwa memukulkan kepala korban Tuti dan memberikan instruksi untuk ikut mengangkat jenazah para korban. Menurut pendapat majelis adalah waktu yang cukup untuk terdakwa memikirkan kembali perbuatannya, namun terdakwa tetap pada kehendak batinnya yang telah diputuskan tersebut serta dalam tahapan-tahapan pelaksanaan tersebut terdakwa dalam keadaan dan suasana yang tenang. Akan tetapi hal tersebut semata-mata terdakwa hanya mengikuti suruhan saksi Yosef Hidayat. Menimbang bahwa selanjutnya alasan penasihat hukum terdakwa dan terdakwa memenuhi perintah saksi Yosef Hidayat karena kondisi terdakwa tertekan, bingung, ragu-ragu, takut dan segan serta tanpa daya yang kuat untuk menolak dan melawan perintah saksi Yosef Hidayat tersebut, sikap batin menjam demikianlah yang menyebabkan terdakwa tidak bisa berpikir logis dan tenang karena dekatnya jarak waktu antara perintah saksi Yosef Hidayat untuk memukul korban Siti Suhartini dengan waktu dia bersikap mengambil keputusan untuk menerima atau menolak perintah Yosef Hidayat tersebut, maka majelis hakim berpendapat keberatan penasihat hukum dihubungkan dengan fakta persidangan, yaitu mengingat terdakwa sama sekali tidak memiliki permasalahan dengan para korban dan korban Tuti juga merupakan saudara kandung dari ibu angkat terdakwa, sehingga jika dihadapkan keadaan yang demikian, seharusnya terdakwa dapat menentukan pilihan menolak perintah saksi Yosef Hidayat karena perintah tersebut bertentangan dengan hukum. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka nota pembelaan terdakwa serta nota pembelaan tim penasihat hukum terdakwa selebihnya dianggap telah dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan unsur di atas. Oleh karena itu tidak perlu majelis
dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan majelis selama pemeriksaan di pidana, baik terhadap diri maupun perbuatan terdakwa, ternyata tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus pidana, baik berupa alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dalam diri terdakwa maupun alasan benar yang dapat menghapus perbuatan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya. Menimbang bahwa selanjutnya tim penasihat hukum terdakwa di persidangan telah mengajukan permohonan agar terdakwa ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama justice kolaborator. Permohonan mana dilampiri rekomendasi dari LPSK tertanggal 24 Juni 2024 nomor R2485/151 dari HSAP dari LPSK dari 06/2024 perihal rekomendasi pemberian hak dan penanganan khusus sebagai saksi pelaku yang bekerja sama justice kolaborator. Menimbang bahwa dalam SEMA nomor 4 tahun 2011 Mahkamah Agung memberi pedoman tindak pidana yang pelakunya dapat memperoleh status saksi pelaku yang bekerja sama dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Menimbang bahwa lahirnya SEMA nomor 4 tahun 2011 didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2006, di mana meskipun telah mengatur perlindungan terhadap pelapor tindak pidana, whistleblower dan saksi pelaku yang bekerjasama justice kolaborator dalam pasal 10 Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 disadari masih perlu perubahan lebih lanjut di dalam penerapannya. Menimbang bahwa setelah meneliti dengan seksama SEMA nomor 4 tahun 2011 tersebut, perlindungan yang diberikan baik kepada pelapor tindak pidana, whistleblower, dan saksi pelaku yang bekerjasama justice kolaborator adalah pada tindak pidana tertentu. Sedangkan pelapor tindak pidana, whistleblower, dan saksi pelaku yang bekerjasama justice kolaborator yang didasarkan pada tindak pidana dalam kasus tertentu belum merupakan bagian dalam SEMA nomor 4 tahun 2011 tersebut. Menimbang bahwa sesuai pasal 28 ayat 2 huruf A Undang-Undang nomor 31 tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 perlindungan LPSK terhadap saksi pelaku diberikan dengan syarat: A. Tindak pidana yang diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang nomor 31 tahun 2014. B. Sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh saksi pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana. C. Bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang akan diungkapnya. Dan D. Adanya ancaman yang nyata dan kekhawatiran akan terjadinya ancaman tekanan fisik atau psikis terhadap saksi pelaku atau keluarganya jika tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya. Menimbang bahwa mengingat dalam pasal Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 menentukan syarat justice kolaborator adalah bukan pelaku utama, sedangkan dalam KUHP sendiri istilah pelaku utama dalam ajaran penyertaan tidak dikenal dan hanya menyebutkan siapa yang termasuk sebagai pelaku dari dader. Oleh karenanya siapa yang dimaksudkan sebagai pelaku utama diserahkan praktek pengadilan. Menimbang bahwa telah ternyata terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan Hedepleiden. Dalam hal ini terdakwa mempunyai peranan sebagai orang membantu saksi Yosef Hidayat membunuh korban Tuti dan korban Amel dan membantukan membawa golok, serta terdakwa juga ikut memukul kepala korban Tuti dengan menggunakan stick golok, memukul kepala korban Amel dengan tangan dan menerima instruksi untuk ikut mengangkat jenazah para korban. Sedangkan saksi Yosef Hidayat sebagai pencetus
ide atau intelektual perancang sekaligus juga yang memukul kepala para korban yang telah melibatkan para saksi lain termasuk terdakwa sehingga Yosef Hidayat dipandang sebagai pelaku utama. Sedangkan terdakwa benar sebagai orang yang membantu saksi Yosef Hidayat membunuh para korban. Maka majelis hakim berpendapat terdakwa termasuk dalam kualifikasi sebagai pelaku, tetapi bukan pelaku utama. Menimbang bahwa fakta persidangan telah menunjukkan terdakwa Muhammad Ramdhanu alias Danu telah membuat terang perkara hilangnya nyawa korban Tuti dan korban Amelia dengan keterangan yang jujur, konsisten, logis, serta bersesuaian dengan alat bukti yang dari persidangan sehingga sangat membantu perkara Akpol terungkap. Menimbang bahwa untuk itu berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan serta adanya kebenaran fakta penyebab meninggalnya korban Tuti dan korban Amel telah mengakibatkan perkara ini tidak bisa diungkap kurang lebih selama 2 tahun sehingga kebenaran dan keadilan nyaris muncul terbalik, maka kejujuran, keberanian dan keteguhan terdakwa dengan berbagai risiko telah menyampaikan kejadian sesungguhnya sehingga layak terdakwa ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama justice kolaborator serta berhak mendapatkan penghargaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas dan ketika terdakwa Muhammad Ramdhanu alias Danu telah mengetahui bahwa perbuatannya sangat jahat, menyadari, menyesal, meminta maaf kepada keluarga korban Tuti dan Amelia dan memperbaiki kesalahannya dan telah terdakwa tunjukkan sebagai bentuk pertobatan, akan tetapi berdasarkan fakta persidangan terbukti adanya 2 orang korban yang meninggal dunia. Maka menurut pendapat majelis hakim adalah adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amal putusan ini. Menimbang bahwa majelis hakim menyadari keadilan yang hakiki adalah milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pemberi keadilan, sehingga majelis hakim sebagai manusia biasa hanya bisa berupaya semaksimal mungkin memberikan rasa keadilan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana daftar bukti akan ditentukan dan ditetapkan dalam amal putusan ini. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain. Perbuatan terdakwa sangat mengganggu ketentraman dan keharmonisan kehidupan sosial masyarakat. Keadaan yang meringankan, terdakwa adalah sebagai saksi pelaku yang bekerja sama, justice kolaborator. Terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya di kemudian hari. Terdakwa menyesali perbuatannya. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa jatuh pidana, maka haruslah dibebani membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Ramdhanu alias Danu bin Surono telah terbukti secara sah dan diyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Muhammad Ramdhanu
alias Danu bin Surono tersebut. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dan masa selama terdakwa jaga dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang menentukan. 4. Memisahkan terdakwa tetap dalam tahanan. 5. Tetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama justice kolaborator. 6. Menetapkan barang bukti keseluruhan termuat dalam putusan ini dikembalikan kepada penyidik melalui penuntut umum. 7. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000. Demikian putus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 oleh kami Dr. Raffidianto SHMU selaku Ketua Majelis, Dian Anggarini Persawat SHM, Muhammad Hidayat Tulok SHM, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka umum pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 oleh hakim ketua dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Habib Fadilah SPSH MA selaku panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Subang serta dihadiri oleh Randika Rahman dan Erwin SHMA beserta tim para jaksa penuntut umum pada Pengadilan Negeri Subang dan dihadiri pula oleh terdakwa didampingi oleh para penasihat hukumnya. Ya, saudara sudah dengar? Ya. Atas putusan ini bagaimana saudara? Atau konsultasi dulu dengan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami dari Tuhan mengucapkan terima kasih banyak yang mulia putusan sudah dibacakan. Yang kedua, untuk tahapan selanjutnya izinkan kami dari pengacara mewakili Bang Danu untuk pikir-pikir dulu yang mulia selama 7 hari. Ya, perlu saya sampaikan, ya, penasihat hukum maupun jaksa penuntut umum mempunyai hak, ya. 1. Menerima putusan ini, 2. Pikir-pikir selama 7 hari sejak putusan ini dibaca.